kehidupan. Kami akan mengajak Anda untuk mengenal berbagai ancaman lingkungan hidup yang ternyata berada di sekeliling kita. Pada awalnya, atmosfer mempunyai kemampuan untuk membersihkan dirinya dengan sempurna. Namun, sejak memasuki era industrialisasi, telah terjadi krisis ekologi yang berdampak pada perubahan signifikan terhadap komposisi atmosfer. Salah satunya berakibat pada munculnya fenomena deposisi asam atau dikenal juga dengan istilah hujan asam. Salah satu indikasi suatu daerah mengalami deposisi asam bila pH air hujan di daerah tersebut kurang dari 5,6. Emisi yang dihasilkan dari aktivitas industri, transportasi, kebakaran hutan, gunung meletus, ataupun pembakaran batu bara akan melepaskan zat sulfur dioksida dalam kurung SO2 dan oksida-oksida nitrogen dalam kurung NOx ke udara. Kedua senyawa tersebut kemudian bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia lainnya di awan, sehingga menghasilkan asam sulfat dan nitrat sebagai pembentuk utama hujan asam. Deposisi asam dibagi dua, yaitu deposisi basah yang berwujud hujan, kabut, atau salju, sementara deposisi kering berbentuk debu, gas, dan partikel padat lainnya. Sudah pasti, keduanya berdampak buruk terhadap lingkungan hidup, yaitu terjadinya kerusakan ekosistem perairan, tanah, dan vegetasi yang berakibat pada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Juga berdampak pada material dan bangunan. Fenomena ini menjadi isu regional dan global karena sifat deposisi asam adalah transboundary polluting, di mana sebaran polutan mencakup lintas negara. Untuk itu, 13 negara Asia Timur membentuk suatu jaringan kerjasama guna mengawasi fenomena deposisi asam akibat pencemaran udara yang terjadi di Asia Timur, yaitu East Asia Network for Acid Deposition yang disingkat EANET, yang bertujuan diantaranya bekerja sama dan berbagi informasi untuk mencegah atau mengurangi dampak deposisi asam terhadap lingkungan. Di Indonesia, kegiatan monitoring deposisi asam dijalankan oleh berbagai lembaga dengan titik penelitiannya tersebar di sejumlah daerah. P3KLL di Serpong, BMKG di Jakarta, Kota Tabang, Maros, Lombok, dan Jembrana. Kemudian 8 di Bandung. Informasi yang dikumpulkan oleh sejumlah lembaga tersebut menjadi masukan guna menentukan langkah strategis nasional dalam mitigasi pencemaran udara yang menyebabkan terjadinya deposisi asam terhadap lingkungan.